Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Kurniawan dari kelas manajemen 19D NPM 194111043. Di sini saya akan membawakan materi tentang obligasi. Apa sih itu obligasi? Obligasi atau bond merupakan suatu promos atau surat tanda berhutang di mana pinjaman dana suatu untuk membayar bunga dan pokok pinjaman pada tanggal tertentu kepada pemegang obligasi. Obligasi sendiri merupakan salah satu macam surat berharga yang diperjualbelikan di pasar modal. Secara umum, surat obligasi setiap lembarnya harus mencantumkan nilai pari atau par value, biasanya mulai dari 1 juta. Nilai pari adalah nilai akan dibayarkan oleh penerbit obligasi kepada pemegang obligasi saat jatuh tempo. Obligasi sendiri merupakan mencantumkan tanggal jatuh tempo atau materi obligasi tersebut. Suatu obligasi harus mencantumkan suku bunga yang menunjukkan berapa persentase nilai per obligasi yang akan dibayarkan per tahun sebagai bunga. Di sini ada beberapa jenis obligasi, yaitu yang pertama obligasi pemerintah, yang kedua obligasi perusahaan, yang ketiga obligasi pemerintah daerah, yang keempat obligasi luar negeri. Di sini juga ada jenis-jenis obligasi berdasarkan kupon bunga. Yang pertama obligasi dengan tingkat suku bunga tetap atau bisa disebut fixed rate. Yang kedua obligasi dengan suku bunga mengembang, bisa dibilang floating rate. Yang ketiga obligasi dengan tingkat suku bunga 0 atau 0. Yang keempat obligasi dengan diskon penerbitan awal atau organic issue discount. Obligasi yang dapat dikonversi atau convertible bond adalah obligasi yang atas kehendak pemiliknya dapat ditukarkan dengan saham, biasanya perusahaan emiten. Bagi perusahaan penerbit obligasi dapat dikatakan sebagai penerbit saham yang ditunda. Obligasi yang diterbitkan dengan warrant adalah obligasi dengan opsi jangka panjang. Untuk membeli saham biasanya emiten pada harga dan jumlah tertentu. Seseorang biasanya yang akan membeli obligasi akan mencari informasi tentang harga, tanggal jatuh tempo, suku bunga yang ditawarkan, informasi inguin untuk menentukan nilai imbas beli YBS atas obligasi tersebut. Di sini juga ada beberapa imbalan hasil obligasi dihitung dengan 3 cara, yaitu yang pertama imbas hasil saat jatuh tempo, yang kedua imbas hasil saat penembusan, yang ketiga imbas hasil saat ini. Di sini juga obligasi bisa merubah dari waktu ke waktu, misalnya dari kondisi ekonomi berubah harga obligasi. Ketika tingkat suku bunga naik, biasanya harga obligasi akan turun. Selanjutnya, risiko yang dihadapi oleh pemegang obligasi adalah risiko tingkat bunga dan risiko anggaran biaya. Yang terakhir, obligasi akan diberikan peringkat oleh lembaga pemerintah yang diakui seperti Moody's Standard and Poor atau S&P, dan di Indonesia adalah PT Pevindo. Peringkat tertinggi adalah AA dan terendah adalah D. Mungkin sekian presentasi dari saya yang bisa saya sampaikan. Ada kata dan salah, mohon maaf. Saya Hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.